Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan malam hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi alasan Allah untuk memudahkan jalan kita menuju ke surganya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Ya, ini janji Allah ya melalui Rasulullah SAW. Dan tidak lupa selawat teriring salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau hingga malam hari ini kita masih memeluk agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam. Dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti ya kita digolongkan menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah, di mana pada hari itu tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai hadis Arba'in, ya, Arba'in An-Nawawi, yang malam hari ini kita akan masuk ke bab ke-18 ya. Melanjutkan yang mungkin sudah lama ya, karena kemarin Mukhtaril Hadis ya ini mengenai takwa. Jadi 3 pesan, 3 wasiat Rasulullah SAW kepada kita semua, di mana hadisnya ya ulama menyebut hadis ini adalah jawami'ul kalim ya. Jawami'ul kalim itu artinya perkataan yang singkat tetapi memiliki makna yang sangat dalam ya. Dan hadis ini termasuk salah satunya, karena memang hadis ini pendek, akan tetapi maknanya sangat dalam ya, dan menyentuh aspek hablum minallah dan hablum minannas ya. An Abi Darin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nuskhi sahihun hasanun sahihun
Ya, jadi hadis ini dari Abi Dzar. Ya. Sedikit kita bercerita tentang Abi Dzar ya, supaya kita tahu, gitu, mengenal sahabat Rasulullah SAW. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan dari Abi Dzar dan dari Abi Abdurrahman, Abi Dzar Al-Ghifari. Ya. Kenapa pakai Al-Ghifari? Karena beliau dari suku Ghifar. Dan nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Jadi suku Ghifar ini letaknya antara Mekah dan Madinah. Dan profesinya, ya, pekerjaan suku Ghifar ini ya adalah penjahat ya, kalau apa ya, perampok yaitu, pembegal yaitu. Jadi dia merampok ya pedagang-pedagang yang melintas tempatnya ya, dari Madinah maupun Mekah. Ya, dan hampir semua pekerjaannya seperti itu ya, suku Ghifar itu. Akan tetapi keutamaannya dari Abi Dzar ini, beliau bukan termasuk orang yang menyembah berhala. Ya, di sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim, itu Abi Dzar berkata bahwa sebelum aku bertemu Rasulullah, aku itu Islam, dan aku melaksanakan sholat ya, sebelum bertemu Rasulullah 3 tahun, kemudian aku Islam 3 tahun, kemudian aku melaksanakan sholat. Kemudian ditanya ya oleh sahabat yang lain, bagaimana dengan sholatmu? Ya, maka beliau menjawab, aku sholat semampuku ya, sampai ketemu dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi di dalam riwayat yang lain dikisahkan bahwa beliau juga berkata, aku tidak pernah menyentuh berhala, aku tidak menyukai mereka, aku benci terhadap mereka, dan aku tidak menyembahnya, gitu. Jadi riwayat yang lain mengatakan seperti itu. Jadi Abu Dzar ini meskipun profesinya ya sebagai perampok gitu ya, tapi dia nggak pernah nyembah berhala, nggak pernah syirik. Padahal syirik itu kan dosa yang paling besar ya. Meskipun begitu beliau masuk Islam, tentu saja semua dosa-dosanya itu ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian setelah beliau mendengar ada seorang rasul yang diutus, maka beliau mengutus saudaranya untuk mencari info lah, gitu. Setelah mencari info, balik, kemudian ditanya oleh Abi Dzar, tapi ternyata Abi Dzar ini nggak puas kalau dapat info cuman ya belum memenuhi hatinya, gitu ya. Akhirnya dia berangkat sendiri ke Mekah. Kemudian qadarullah dia ketemu dengan Ali bin Abi Thalib, sehingga kemudian dia menyampaikan maksudnya untuk datang ke Mekah itu. Setelah itu dia dipertemukan dengan Rasulullah, dan disitulah kemudian beliau bersyahadat ya, masuk Islam. Kemudian setelah itu dia karena melihat begitu banyaknya orang musyrikin di Mekah, dia mencoba untuk berdakwah di situ, sampai kemudian dijadikan bulan-bulanan orang Quraisy Mekah ya, orang musyrikin gitu, sampai kemudian ditolong ya, diselamatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib ya. Mungkin kalau enggak ya sampai dipukuli sampai meninggal mungkin ya, itu ya. Jadi dia diselamatkan, kemudian dibawa oleh Rasulullah, dan diminta oleh Rasulullah untuk pulang ke sukunya dan berdakwah di sana. Dan alhamdulillah setelah beliau berdakwah di sana, beberapa orang dari sukunya banyak yang masuk Islam ya. Ya, ini sedikit cerita tentang Abi Dzar Al-Ghifari. Beliau ini termasuk as-sabiqunal awalun ya, orang yang awal-awal masuk Islam, dan juga termasuk perawi hadis ya, perawi hadis gitu. Nah, yang kedua ya, ini Abi Abdurrahman ya, yang nama aslinya adalah Mu'ad bin Jabal ya. Beliau ini termasuk as-sabiqunal awalun juga ya, termasuk awal-awal masuk Islam, dan beliau berasal dari golongan Ansor ya, dari Madinah. Beliau masuk Islam itu di usia 18 tahun, masih muda, seorang pemuda. Tetapi beliau ini dikenal sebagai cendekiawan, berwawasan luas tentang agama, dan
memahami dengan sangat mendalam ilmu fikih. Ya, bahkan sampai Rasulullah itu pernah bersabda, di antara orang-orang, di antara umatku itu yang paling mengerti antara yang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Rasulullah berkata seperti itu. Dan memang beliau ini apabila berkumpul dengan para sahabat kemudian terjadi perbedaan pendapat, maka beliaulah yang disuruh untuk memutuskan. Ya. Jadi memang beliau mempunyai keilmuan agama itu mendalam, dan beliau pernah diutus merupakan duta besar pertama yang dikirim oleh Rasulullah, dan beliau pernah dikirim oleh Rasulullah itu ke Yaman untuk mengajar agama, dan beliau akhirnya wafat di tahun 18 Hijriah, kira-kira di usia 33 sampai 38 tahun ya. Ini banyak perbedaan tentang umur wafatnya. Kemudian beliau ini juga wafat karena adanya wabah di daerah Amwas, yaitu sekitar Syam situ ya, di daerah Syam yang namanya Amwas. Jadi terkenal dengan Taun Amwas ya, karena memang berasal dari, kalau kemarin kan kita jadi wabah Covid dari mana, Cina gitu ya. Itu intinya wabah ini menyebar dari Amwas, dan banyak sekali sahabat yang meninggal di situ ya. Dan di situ beliau di Syam itu meninggal ya karena ditugaskan oleh Umar bin Khattab. Jadi pas kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau mengajar juga di daerah situ. Ya, demikian sedikit pengetahuan kita untuk para sahabat ya. Mudah-mudahan dengan sedikit ya tadi jadi tahu, oh iya, beliau ini orangnya kalau digambarkan di ini itu fisiknya itu tinggi, putih ya, rambutnya pendek ikal, kemudian giginya putih mengkilat gitu. Ya nek dilihat dari ciri-cirinya, wah ganteng banget ini gitu. Gitu ya. Sedikit pengetahuan kita ya, biografi dari sahabat. Baik, kembali ke hadis tadi bahwa Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya, jadi ada 3 pesan di sini. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya, artinya bahwa bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, berarti ini hubungan kita dengan Allah, yang berarti hablum minallah ya, hubungan vertikal kita dengan Allah. Di situ Rasulullah menyuruh kita untuk bertakwa dimanapun kita berada ya. Kemudian sebelum itu mungkin kita harus tahu dulu nih, apa sih itu takwa gitu ya. Karena ya, secara banyak pendapat tentang takwa ini ya dari para ulama gitu ya, termasuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu beliau mengatakan bahwa takwa itu takut berbuat syirik kepada Allah dan selalu mengerjakan ketaatan kepadanya ya. Kemudian Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan bahwa mendefinisikan takwa itu sebagai upaya membersihkan diri dari dosa-dosa yang sebelumnya pernah dilakukan. Dan Imam Nawawi pun menyatakan ya, bahwa takwa itu adalah mentaati perintah Allah dan larangan Allah. Ya, ini berarti menjaga diri dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya ya. Kalau di dalam ungkapan itu awamirillah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan ya. Jadi secara bahasa sendiri ya, ini dari bahasa Arab
yakni wiqayah, ya, yang artinya adalah menjaga diri atau melindungi atau berhati-hati, ya. Jadi waqayati wiqayah, yang artinya melindungi, menjaga diri, ya, karena memang takwa itu adalah melindungi diri dari siksa atau dari murka Allah atau dari azab Allah, ya, dengan jalan apa? Dengan jalan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya, itu yang dimaksud dengan takwa, ya. Dan ada lagi, ya, menurut Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah pernah ditanya oleh seseorang, ya, dia bertanya, ya Abu Hurairah, apa itu takwa? Kemudian Abu Hurairah pun menjawab, pernahkah engkau berjalan melewati sebuah jalan yang penuh dengan duri? Maka dia menjawab, "Naam, pernah," gitu, ya. Ya, kemudian Abu Hurairah kembali bertanya, "Fa kaifa sana'ta?" Lalu apa yang kamu lakukan? Ya, bagaimana denganmu? Ya. Qala idza ra'aitu syaukah tahamaitu. Ya. Dikatakan oleh orang itu, ketika aku melihat duri, maka aku akan melewatinya. Aku akan berhati-hati. Nah, kemudian Abu Hurairah pun berkata, fadzalika taqwa. Itulah yang disebut dengan takwa. Jadi takwa itu adalah berhati-hati, ya. Misalkan, ya, suatu saat kita, ya, ini pernah terjadi di kantor itu, tiba-tiba di meja itu ada makanan nih, ada makanan gini, ada makanan, ternyata ada buah jambu. Saya tanya sama teman, ternyata yang bawa dia, ini jambu dari mana kok ada jambu? Ternyata, oh itu jambu tetangga saya. Oh, dikasih tetangga? Enggak, tadi ngambil dari tetangga. Jadi dia ngambil sendiri tanpa bilang ke tetangga, gitu kan? Yang memang pohon itu menjulur di dia, gitu. Oh, tinggal ngambil katanya. Oh gitu. Ya, untungnya saya tanya, gitu kan? Karena ya sebagai seorang yang beriman, orang yang bertakwa itu memang, ya, hati-hati sekali, jangan sampai itu, ya, hal itu kemudian menjadi tercampur di dalam tubuh kita, gitu kan. Dan makanya perlu berhati-hati. Nah, itulah takwa itu, ya. Ya, mudah-mudahan itu namanya takwa, itu, ya. Dan menurut Ali bin Abi Thalib, takwa itu ada 4, ya. Ketika ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, apa itu takwa? At-taqwa hiyal khaufu minal jalil, katanya. Takwa itu yang pertama adalah takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini bukan takut dalam artian seperti takutnya kita ketika dapat bahaya di duniawi, ya. Bukan, ya. Tetapi takut dengan penuh cinta, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan takut dalam artian kemudian takut yang bahaya, ya, yang takut musibah menimpa kita, gitu, bukan. Ya, takutnya ini takut yang karena keagungan Allah itu tadi, kebesaran Allah, ya. Jadi dengan tersebut, jadi, dan Ali bin Abi Thalib itu menyebutkan, ya, takut kepada Allah itu membuat seseorang menjaga lisan, ya kan, kemudian meninggalkan yang haram, dan juga melaksanakan semua kewajiban-kewajiban, ya. Yang takut ini kemudian yang mendorong seorang muslim, seorang mukmin itu untuk terus introspeksi, mengingat dosa, dosaku udah banyak, gitu kan, dan selalu untuk berusaha memperbaiki amal, ya. Di dalam surat Fatir itu ayat 28, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ya, ulama berarti orang yang berilmu, ya.
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi orang yang berilmu lah yang dia akan merasakan takut kepada Allah. Ya, mungkin kalau yang nggak takut ya bercandain neraka gitu. Guys, saya hakiki neraka nih gitu kan. Ternyata neraka nggak panas guys gitu kan. Masya Allah, itu banyak sekali bercandaan yang begitu ya. Bahkan mungkin waktu itu pernah diwawancarai itu orang Demak atau mana yang masalah miras. Kemudian wah kalau semua orang baik di surga semua, neraka yang isi siapa? Itu kayak nantangin Gusti Allah banget gitu ya. Padahal Allah itu Dzul Jalali wal Ikram ya, mempunyai keagungan dan mempunyai kemuliaan yang amat sangat itu kan. Di dalam surah Ar-Rahman gitu ya. Ya, kemudian yang kedua menurut Ali bin Abi Thalib, at-taqwa itu adalah wal amalu bitanzil ya. Beramal itu sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebagaimana di dalam surat An-Najm ya, ayat 3 dan 4 itu kan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah berbentuk hadis itu ya, sunnah Rasul itu bukanlah berdasarkan keinginan Rasulullah ya. Ayatnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukanlah sesuai dengan keinginannya, bukan menurut keinginannya, bukan menurut hawa nafsunya, akan tetapi semua yang di dalam Al-Quran itu yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW ya. Dan di dalam surah Al-A'raf pun Allah ya menyuruh kita untuk mengikuti apa yang diturunkan kepada kita ya, kepada Rasulullah SAW. Wattaba'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya ya. Dan kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah itu kan di ayat keduanya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya orang yang takwa itu banyak kriterianya ya. Kalau di dalam Al-Baqarah itu dijelaskan orang yang percaya dengan yang gaib, karena Allah ini gaib, kita belum pernah melihat Allah ya. Malaikat gaib, karena kita belum pernah melihat malaikat ya. Bahkan Nabi Muhammad saja kita belum pernah melihatnya gitu kan. Nah, makanya orang yang bertakwa itu harusnya menjadikan Al-Quran itu sebagai huda. Ini kan dijelaskan di dalam Al-Quran tadi Al-Baqarah ya, dzalikal kitabul la raiba fih ya, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya ya, sebagai orang yang bertakwa harusnya menggunakan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup dia ya. Nah, kriterianya itu ada di ayat 2 sampai 4 ya. 3 dan 4 ya. Ya, yang kemudian waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika ya, wabil akhirati hum yuqinun gitu. Ya, jadi kriterianya orang takwa itu yang kedua menurut Ali adalah mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Ali, takwa itu wal qanaatu au ridho bil qalil. Jadi qanaah atau ridho terhadap yang sedikit ya. Jadi kalau Allah kasih rezeki kita emang sedikit ya ridho, qanaah, nggak usah kita kepengen rezekinya orang, karena ini karena dengan qanaah itu orang itu akan kemudian timbul rasa syukurnya ya. Dengan qanaah itu ya, karena rezeki itu sudah tertakar,
tidak mungkin tertukar. Ya. Allah nggak mungkin salah ngirim rezeki. Ya. Jadi ya sedikit banyak ya harus kita terima. Dan salah satu kriteria orang beriman, orang bertakwa di dalam surah Ad-Dzariyat ya. Surah Ad-Dzariyat ayatnya saya lupa. Itu bunyinya akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya. Akhidina ma atahum rabbuhum. Ya. Orang bertakwa itu menerima apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, nompo apa ya nek wong Jawa. Jadi nerimo. Iya, nerima apa yang sudah diberikan Allah. Nggak perlu lirik-lirik kanan kiri rezekinya orang gitu kan. Qabla dzalika muhsinin. Jadi dia waktu hidup di dunia itu juga menjadi orang yang baik, selalu melakukan amal-amal yang baik. Ya, itulah orang yang takwa sebenarnya ya. Orang yang takwa salah satu itu seperti itu. Kemudian kriteria yang berikutnya menurut Ali bin Abi Thalib ya, takwa itu kata beliau adalah wal istidadu liyaumir rahil ya. Jadi apa ya? Mempersiapkan membekali diri ya dengan bekal untuk hari kiamat nanti. Jadi hari akhir. Jadi kita sebagai orang yang bertakwa harus mempersiapkan diri ya. Kan ini juga Allah perintahkan ya di dalam surah Al-Hasyr ya Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad ya. Di situ Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah hari esok ya. Hari esok di sini artinya mempersiapkan hari yang akan datang. Hari di akhirat. Karena persiapan akhirat itu ya di dunia ini. Karena dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat ladangnya akhirat. Kita menanam di sini, nanti kita panen di akhirat itu. Gitu. Jadi apa yang kita tanam di dunia, maka kita akan memanennya di akhirat nanti. Ya. Jadi menurut Ali bin Abi Thalib, ya 4 hal inilah yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa. Meskipun di dalam surah Ad-Dzariyah itu juga disebutkan. Orang yang bertakwa itu ya kan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di taman-taman surga dan mata air. Ya, akhidina ma atahum. Dia menerima apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ya. Akhidina ma atahum innama kanu qabla dzalika muhsinin. Ya, sesungguhnya dia itu waktu di dunia menjadi orang yang baik. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ya. Dan di malam hari dia tidurnya cuma sebentar. Orang bertakwa itu tidurnya sebentar, bukan kemudian tidur terus bangun nonton bola. Ya. Nah itu bukan kriterianya. Yang dimaksud kanu qalilan minal laili ma yahjaun, dia tidak lama-lama menaruh perutnya itu. Nah, jadi dia tidur sebentar. Dalam artian bangun untuk sholat malam. Ya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di ujung malam wabil asharihum yastaghfirun itu mereka beristighfar kepada Allah. Ya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa aku satu hari itu beristighfar 100 kali. Padahal Rasulullah itu udah maksum. Itu aja beristighfar 100 kali. Atau di dalam hadis lain, riwayat yang lain mengatakan 70 kali lebih. Ya, gitu kan. Artinya kalau kita mau beristighfar boleh melakukannya 70 kali lebih atau 100 kali sesuai dengan apa yang atau sebanyak-banyaknya pun tidak masalah. Ya. Apalagi mengingat dosanya akeh gitu kan. Mungkin seperti itu. Ya, jadi Allah juga menyuruh kita untuk bertakwa itu semampu kita. Artinya semampu kita itu ya ukuran mampu itu pernah dicontohkan oleh seorang syekh ya, yang namanya Abdullah bin Al-Azam. Abdullah Al-Azam, saya kurang tahu dari daerah mana. Beliau ditanya oleh murid-muridnya, ya syekh, yang dimaksud mastatoktum itu apa sih? Yang disebut semampumu itu apa gitu. Kemudian syekh itu memerintahkan murid-muridnya untuk lari mengelilingi lapangan.
Ya, berlarilah tuh murid-muridnya, lari. Ada yang cuma 2 putaran sudah bilang, aduh saya nggak kuat nih, saya udah ngerasa nggak kuat nih. Ada yang 3 putaran, ada yang 4 putaran. Ya, mereka merasa sudah nggak kuat. Akhirnya begitu selesai, syekhnya ikut lari tuh, putar sampai akhirnya jatuhlah pingsan dia. Dan kemudian diangkat oleh para muridnya dan diusahakan untuk dibangunkan, disadarkan kembali. Nah, kemudian Syekh itu berkata, itulah yang namanya mastata'tum. Artinya bukan kamu merasa kamu nggak mampu, tapi sampai kamu diberhentikan oleh Allah. Itulah yang namanya mastata'tum. Masya Allah. Ini sebuah ilmu lagi buat kita, bahwa kadang-kadang kita sudah merasa aku nggak mampu ya. Kita yang ngerasa, tapi sebenarnya kita masih mampu, gitu kan? Ternyata gitu. Jadi mastata'tum itu adalah semampu kita sampai Allah menghentikan kita, ya, sampai semampu tadi. Wah, ini baru takwa sudah bunyi. Ini lanjut sebentar ya, tak lanjut ke sekalian yang ini. Kemudian takwa itu juga kan di sini Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsu makunta. Artinya takwa itu enggak cuma waktu di musola, takwa itu enggak cuma ya, waktu najib gini. Takwa itu enggak cuma ketika rame-rame gitu kan. Jadi takwa itu ya dimanapun kita takwa, di tempat kerja takwa, ya kan. Artinya bahwa kalau dengan tempat kerja kita takwa, nggak kemungkinan terjadi penyelewengan, nggak mungkin terjadi korupsi, atau mungkin kalau kita di luar lagi di hotel nggak mungkin terjadi perselingkuhan, perzinahan kalau kita takwa. Jadi takwa itu Rasulullah memerintahkan untuk dimanapun dan dalam kondisi apapun. Jangan cuma waktu rame-rame, wetoke takwa, begitu sendirian, wah yang buka asik, gitu ya. Oh nggak ada yang lihat ya. Padahal kan orang yang takwa itu selalu menghadirkan Allah di hatinya. Artinya dia tahu, oh Allah mengawasi saya, gitu kan. Artinya dia tetap tahu bahwa Allah itu selalu berada dekat, bahkan kalau kata Allah kan lebih dekat dari urat leher, ya. Itu. Nah makanya kalau orang takwa itu maka dia akan selalu mengingat Allah, gitu kan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan perkara yang paling berat itu ada 3 katanya. Apa? Yaitu dermawan saat tidak memiliki harta atau sedikit hartanya. Ya, dermawan saat sedikit hartanya. Itu paling berat itu. Yang kedua meninggalkan hal yang haram saat sendirian. Nah, biasanya begitu kan. Wah, saat sendirian, sing delok yes, buka sing macam-macam lah yang seharusnya tidak diperbolehkan, ya kan? Ya, kemudian yang ketiga mengatakan kebenaran saat berada di dekat orang yang diharapkan bantuannya atau ditakuti, ya kan? Wah, ngomong Arab jaluk tulung malah ngomong menyinggung. Jadi mengatakan kebenaran kepada orang yang kita mau butuhkan bantuannya itu berat juga itu. Waduh, pasti kan iya dia ngomong aja iya, itu dia ngomong apa aja iya, gitu kan. Itulah. Atau mungkin saat kita diancam, gitu kan. Nah itu. Dan ini pernah gitu terjadi. Gitu menyatakan kebenaran itu sampai kemudian dia dibakar ya, Sumayyah itu atau Siti Masitoh tetap memegang keimanannya gitu. Tetapi meskipun hal ini sebenarnya boleh juga dilakukan, karena pernah dilakukan juga oleh kalau nggak salah anaknya Sumayyah yang atau ceritanya itu saya agak lupa, itu pernah dilakukan. Dia disuruh memaki-maki Rasulullah gitu. Artinya dia dalam ancaman, kalau enggak mati gitu kan. Jadi itu boleh juga dilakukan. Akhirnya kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya enggak apa-apa karena dalam ancaman gitu. Nah, ini termasuk takwa yang tadi ya, takwa dimanapun berada. Kemudian yang kedua, wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, mengiringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, ya. Mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, ya. Misalkan berbuat kesalahan kemudian langsung beristighfar, ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ini, ya, 133 itu, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, ya. Jadi bersegeralah
ya, kepada ampunan Allah, kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, ya, dan jannah, dan mengharap jannah surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, itulah tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita berbuat kesalahan, ya segera melakukan minimal istighfar, ya, karena istighfar itu termasuk amal soleh, gitu kan. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kan istighfar Rasulullah sampai 100 kali setiap hari, ya. Dan beliau pernah menyatakan begini, seandainya ada di depan rumah kita itu ada kali, ya, kemudian kita mandi 5 kali sehari, kira-kira bersih enggak tuh kita? Nah, itu mengibaratkan seperti itu. Jadi sholat wajib itu, dari antara sholat wajib ke sholat wajib itu menggugurkan dosa, tapi dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa besar, dosa yang mensekutukan Allah, dosa yang mendurhakai orang tua, itu enggak termasuk. Karena yang di sini yang dimaksud menggugurkan dosa itu dosa yang kecil-kecil. Jadi antara sholat dari maghrib ke isya ini, ya, itu nanti sholat kita itu menggugurkan dosa antara sholat kita itu, di antara sholat kita. Jadi setiap sholat wajib menggugurkan dosa, dan antara Jumat ke Jumat itu menggugurkan dosa. Wah, enak banget tuh sebenarnya orang Islam itu, dari Jumat ke Jumat itu menggugurkan dosa. Itu kata Rasulullah SAW gitu. Nah, yang ketiga yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Karena di dalam doa iftitah yang diajarkan Rasulullah, ya, yang panjang banget, itu salah satu doanya itu wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, ya, dan berilah petunjuk kepadaku li ahsanil akhlaq, ya, berupa akhlak yang mulia, ya, la yahdi, dan tidak ada yang bisa memberi petunjuk akhlak yang mulia, ya, kecuali engkau, ya Allah. Dan wasrif ani sayyi'aha la yasrif ani sayyi'aha illa anta, ya, dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk, ya, dan tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Itu salah satu doa iftitah yang panjang, ya, dari wajah tu wajhiya lillazi fatar samawati, kemudian dan seterusnya itu. Dan itu pun masih ada lanjutannya lagi, ya, doanya panjang banget di doa iftitah yang itu, ya. Jadi khaliqin nas bi khuluqin hasan, berarti kita hubungannya horizontal, hablum minan nas. Jadi diatur oleh Rasulullah berpesan kepada kita 3 hal. Yang pertama hablum minallah kita, ya, diperbaiki, kemudian diri kita juga diperbaiki, ya, wa atbi sayyatal hasanata tamhuha tadi, ya, dengan kesalahan kemudian kita segera melakukan perbuatan yang baik, itu akan menghapusnya, kan, ya. Perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan kita. Dan yang ketiga itu ablum minan nas, artinya hubungan kita dengan sesama manusia, baik itu kemarin yang pernah saya sampaikan tentang tetangga, walaupun dia bukan muslim, gitu kan, itu dia punya hak tetangga, apalagi dia seorang muslim, berarti dia punya 2 hak tetangga dan hak muslim. Kalau dia masih kerabat, berarti dia punya 3 hak tetangga, hak muslim, dan hak kerabat. Nah, jadi semua itu sebenarnya punya hak atas kita. Oleh karena itu, ya, seharusnya kita untuk selalu berdoa memohon kepada Allah, meminta akhlak yang mulia. Demikian mungkin, ya, sedikit ini bisa bermanfaat karena sudah, ya, masuk waktu isya, ya, dari tadi, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup juga langsung dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.